Selamat pagi, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemateri dan peserta dari webinar pagi ini. Pagi ini akan ada dua narasumber yang memberikan materinya. Yang pertama adalah seseorang yang sangat kita tahu dan sangat kita kenal dengan nama Raden Teddy. Ya, saya kira semua UMKM Naik Kelas sangat mengenalnya sebagai Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Di samping sebagai Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, beliau adalah dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Berikutnya adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang UMKM dan Koperasi. Pak Teddy juga sebagai instruktur perbankan. Namun dia juga sebagai konsultan keuangan dan bisnis. Dia juga punya perusahaan, dia juga sebagai eksekutif di sebuah perusahaan, sebagai CEO PT Putra Alim Perdana. Dan banyak menjadi pembicara sebagai narasumber seminar, workshop, dan lain-lain. Pak Teddy juga masih meluangkan waktu sebagai pengarang buku. Yang pertama adalah buku tentang strategi sukses pengajuan kredit yang diterbitkan oleh Gramedia. Dan yang kedua adalah buku manajemen UMKM dan koperasi yang diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Jadi nanti kita akan memulai dari narasumber pertama, yaitu Raden Teddy, sementara nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua, Ibu Eti Nurhayati SEMM, yaitu seorang dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Mungkin Pak Teddy bisa memulai acara ini dengan semangat untuk UMKM Naik Kelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ertanto. Pagi hari ini kita di awal September program mentoring tutorial UMKM Naik Kelas, kita coba dengan launching satu buku yang saya dan Bu Eti, di sini sudah hadir juga Bu Eti Nurhayati. Kami berdua adalah akademisi di Universitas Bina Sarana Informatika, Pak Ertanto, yang ingin sharing tentang bagaimana sih tips mengelola usaha UMKM dan koperasi yang merupakan tuangan dari buku yang saya dan Bu Eti karang dari Geraha Ilmu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Sobat UMKM di mana saja berada. Pak Ertanto, Bu Eti yang saya hormati. Izin saya duluan ya Bu Eti ya. Nanti gantian. Dan Sobat UMKM di mana saja berada ya yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Senang sekali, saya senantiasa jadi hobi saya itu sharing kepada teman-teman, ingin berbagi, bukan serba bisa, tapi setidaknya dengan sharing ini kita saling melihat ada banyak sekali peluang-peluang kompetensi yang harus kita pelajari. Karena banyak juga yang mengatakan, Pak Teddy kok teori-teori terus ya gitu ya. Ya, kita di pusat memberikan ini, karena teori itu sangat penting teman-teman. Seperti halnya kita belajar TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, ya itu semua teori. Apakah dalam prakteknya ada nggak teori itu? Ada, walaupun dalam masa kuliah, masa sekolah, itu pengembangan wawasan. Nah, banyak juga yang langsung praktek dari kecil, praktek dagang. Banyak juga yang berhasil. Ya, kita kenal adanya namanya Bob Sadino, ya. Sekolah aja tidak tamat, tapi orang kaya dari pengusaha. Berapa banyak orang seperti Bob Sadino? Mungkin faktor keberuntungan, teman-teman. Laki, keberuntungan. Keberuntungan itu tidak berulang. Sebaiknya memang kita awali dengan penguasaan kompetensi kewirausahaan untuk menunjang pengembangan bisnis kita. Nah, pagi hari ini ada dua materi yang akan disampaikan. Pertama, saya akan sampaikan tentang tips mengelola UMKM. Nanti Bu Eti akan menyampaikan tentang tips mengelola koperasi. Buku ini memang pada dasarnya untuk buku pengajaran, buku pelajaran mahasiswa, tapi sangat menarik bagi kawan-kawan UMKM. Dan buku ini baru diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Saya bukan berarti semata-mata ingin mempromosikan bukunya, tapi saya ingin semata-mata sharing apa isi dari buku tersebut ya teman-teman. Setidaknya saya ingin berbagi lah
bagaimana sih cara-cara sederhana yang akan saya sampaikan di dalam tips mengelola UMKM itu sendiri. Baik, saya akan izin sharing. Ya, manajemen UMKM dan koperasi, satu buku. Saya akan mengelola ataupun sharing dengan tips mengelola UMKM. Hakikatnya apa sih yang teman-teman ketahui tentang UMKM itu sendiri? Ya, sekarang kan berkembang nih, Pak, saya mau daftar UMKM. Saya pikir kalau daftar UMKM sering kita sharing ya teman-teman. UMKM itu kan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Bukan Pak, itu yang dapat bantuan. Waduh, kok berkembangnya ke situ ya teman-teman ya. Soalnya UMKM itu adalah orang atau pelaku usaha yang selalu minta-minta bantuan gitu. Rasanya nggak benar deh. Karena apa? UMKM ini dari dulu mandiri. Jangan sampai kita dirusak nama UMKM ini dengan kiasan seolah-olah kita selalu minta dibantu. Kalau ada iya, tapi minta-minta ya saya rasa jangan ya teman-teman ya. Kita bisa mandiri kok. Budaya komunitas UMKM naik kelas, ayo kita usahakan mandiri. Karena apa? 30 tahun terakhir UMKM di Indonesia ini tidak berkembang signifikan. Karena ada banyak budaya yang harus kita rubah. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita bergantung diri kita sendiri. Saatnya, sejak adanya komunitas UMKM naik kelas, saya selalu mengajak teman-teman, ayo, banyak cara untuk kita berkembang. Kita tidak boleh bergantung orang lain. Kalau ada bantuan, kita terima. Kalau tidak ada, kita nggak minta-minta. Nah, UMKM itu sendiri adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau pertanyaannya, Pak, Teddy, saya mau daftar UMKM dong. Berarti kan daftar untuk berusaha. Berusaha yang kategorinya mikro, kecil, dan menengah. Artinya kalau mendaftar usaha, teman-teman ada dong produk yang dijual, ada dong izin usaha, ya, dan lain-lain yang akan saya kupas. Saya coba dengan bahasa-bahasa sederhana ya teman-teman. Nanti lengkapnya teman-teman bisa baca di buku Manajemen UMKM dan Koperasi. Saya di sini sharing dengan bahasa-bahasa sederhana yang gampang dimengerti, insya Allah oleh teman-teman semua. Karena saya tahu tidak gampang di dalam sharing pembelajaran, sharing kompetensi, kalau tidak dengan bahasa-bahasa sederhana. Dan saya ingin komunikatif nanti ya, teman-teman silakan bertanya langsung di Zoom chat. Saat saya ngomong begini juga silakan saja ya, teman-teman. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa bedanya? Bedanya mikro, kecil, dan menengah. Silakan nanti teman-teman berada di posisi mana nih. Usaha mikro dengan PP 7 tahun 2021, Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, omset atau penjualannya itu kategorinya 2 miliar per tahun. Kalau 2 miliar per tahun lebih kurang berapa sebulan ini? Hampir 170 juta sebulan ya. Kalau teman-teman penjualannya di bawah 170 juta sebulan, berarti masuknya usaha mikro. Wah Pak Teddy, jangankan 170 juta, sita sebulan cuma 500.000, ya masuk usaha mikro. Ya, yang jelas di bawah 170 juta, lebih kurang ya, di bawah 2 miliar atau 170 jutaan sebulan, itu masih masuk usaha mikro. Jadi kalau teman-teman ingin tahu di mana posisinya, apakah mikro, kecil, atau menengah, kalau mikro itu yang di bawah 2 miliar per tahun penjualannya, atau per bulannya tinggal dibagi saja 12, dan modalnya 1 miliar maksimum. Modal mah cuma 500.000 Pak Teddy, ya di bawah 1 miliar dong ya, berarti masuknya usaha mikro. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, walaupun angkanya di sini besar, 2 miliar, teman-teman baru 50 juta, baru 10 juta, baru 2 juta, nggak apa-apa. Kita masuk kategori di usaha mikro. 99,6% pelaku usaha di Indonesia ini adalah usaha mikro. Dominan, jangan berkecil hati. Paling banyak usaha mikro di Indonesia ini. Kemudian apa itu usaha kecil? Usaha kecil itu adalah usaha yang omset atau penjualannya per tahun 2 miliar sampai dengan 15 miliar. 2 sampai dengan 15 miliar ya teman, sini ya. 2 sampai dengan 15 miliar. Ini usaha kecil dengan modal 1 sampai dengan 5 miliar. Itu kalau kategori usaha kecil 1 sampai dengan 5 miliar. Nah, bagaimana dengan usaha menengah?
Usaha menengah itu adalah dengan omset atau penjualannya antara 15 sampai 50 miliar dengan modal 5 sampai 10 miliar. Ini usaha. Coba sekarang chatting di Zoom, Anda masuk mikro, kecil atau menengah? Ada yang menengah? Ada yang kecil? Anda masuk mana? Di bawah 2 miliar, antara 2 miliar sampai 15 miliar setahun, atau di atas 15 miliar sampai 50 miliar? Lantas usaha besar berapa? Usaha besar ya di atas 50 miliar setahun penjualannya. Jadi usaha di Indonesia ini hanya ada dua, UMKM dan usaha besar. Jadi kalau masuk kategori usaha besar, berarti omsetnya sudah di atas 50 miliar. Ya, kecil, mikro, mikro, ya. Sebagian besar memang kita masuk usaha mikro. 99,6% pelaku usaha di Indonesia ini adalah usaha mikro. Oke, sebagian besar ya. Nah, saya ingin menjabarkan sederhana tentang apa apa namanya. Sebentar saya hapus dulu ya teman-teman. Jadi, apa kewirausahaan itu? Bisnis itu apa sih sebenarnya? Hakikat dari satu bisnis yang teman-teman tahu tuh ngapain sih kita? Sehari-hari kita tuh ngapain aja teman-teman? Ada yang jualan pakaian dari rumah ke toko, buka toko, jualan gitu ya. Ada yang jualan bakso, membuat bakso, proses baksonya, setelah bahan baku selesai jadi bahan jadi, masukin gerobak, keliling, jualan. Gitu kan? Apalagi ada yang pertanian, nanam bibit tomat, dirawat, setelah berapa bulan panen, dijual. Proses, hakikat dari satu kewirausahaan itu ada macam-macam. Tergantung sektor usahanya. Kalau versi perbankan, ada 18 sektor usaha. Ya, ada usaha perdagangan, pertanian perkebunan, perikanan, apalagi makanan minuman, industri, dan lain-lain. Tentu setiap sektor membutuhkan penanganan, tips pengelolaan yang sedikit berbeda. Ya. Tidak semua bisa disamakan. Namun sebab saya gabungkan secara keseluruhan teman-teman, bahwa hakikat daripada bisnis yang kita lakukan sehari-hari, kita itu hanya berputar pada dua hal. Pertama adalah produksi, kedua adalah penjualan. Ini yang kita lakukan setiap hari kan teman. Pak Teddy, saya nggak produksi Pak Teddy, saya beli baju, jual baju. Ya, reseller ya. Anda memproduksi itu artinya membeli dan menjual lagi. Oke. Kategori ini bisa dimasukkan dalam sisi produksi. Karena di produksi itu Anda membutuhkan supplier untuk membeli bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Ini bagian daripada produksi juga. Bentar, teman-temannya agak sedikit kena batuk. Jadi suaranya saya matikan posisi lagi batuk ya. Jadi ya, bagian produksi kita butuh supplier. Supplier itu ada kita belanja bahan baku, beli terigu, beli gula, beli telur, bahan baku ya. Atau bahan setengah jadi. Misalkan kita beli bakso brosen, setengah jadi dong, nanti kita olah lagi menjadi bakso yang sudah jadi. Atau beli bahan jadi, kita beli pakaian anak-anak, kita jual langsung. Tadi reseller ya. Jadi kategorinya masuk dalam kategori produksi. Supplier yang kita butuhkan. Sehari-hari kita berhubungan dengan supplier. Anda yang buka toko, warung di dekat rumah, Anda butuh supplier, beli beras, beli permen, beli apapun. Di pedagang lainnya kan, di pasar besarnya. Anda beli sayur untuk jual lagi, Anda beli sayur di pedagang lainnya. Tentu Anda perlu supplier. Nah, ini adalah pihak yang harus kita jaga. Tips mengelola pertama, supplier harus dijaga. Tentu, di dalam unsur biaya suatu bisnis, supaya karena rumus ekonomi itu mengeluarkan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan pendapatan setinggi-tingginya. Berarti biaya ini serendah-rendahnya dong. Kita belanja bahan baku serendah-rendahnya. Bahan jadi, bahan setengah jadi juga semurah-murahnya. Bagaimana mungkin Anda, teman-teman, sobat UMKM bisa mendapatkan harga murah kalau suppliernya cuma satu? Nggak ada daya tawar. Ya. Jadi, salah satu tips mengelolanya,
perbanyak supplier. Jangan 1 orang, 2 orang saja. Karena perlu perbandingan. Misalkan saja dulu ya, saya masih kerja dulu salah satu bank BUMN. Kebenaran mertua saya di Indramayu, saya di Palembang, mertua di Indramayu. Jadi saat ke Indramayu, mertua bilang, Ted, kalau di Indramayu satu durian itu 50.000 satu buahnya dengan ukuran sekian. Saya tanya di teman-teman Palembang, ukuran yang di Indramayu 50.000, di Palembang harganya 3 biji 10.000. Ayo bayangin, 3 biji durian 10.000, saya jual 1 bijinya 50.000. Saya bawa sendiri pakai mobil dari Palembang ke Indramayu, 1 mobil saya berangkat. Pada dasarnya saya itu ingin kunjungi mertua, kami sambil bawa durian. Sampai di Indramayu, langsung habis tuh durian. Untung dong saya. Ongkos gratis, bensin gratis, dapat untung lagi. Saya juga masih kerja di Bank BUMN. Kemudian mertua bilang, itu ada pasar di antara Indramayu dan Cirebon. Itu murah banget pakaian. Saya tanya teman-teman di Palembang, lo kalau bahan dasar atau pakaian butuh apa? Aku butuh kain tile dong. Di Palembang harganya 160.000 semeter. Saya tanya di satu pasar antara Cirebon dan Indramayu, per meternya hanya 40.000, teman-teman. Ayo, saya jual 80.000, udah 2 kali lipat untung saya. Teman-teman di Palembang senang dong. Harga di Palembang 160.000, saya jual 80.000 semeter. Saya balik dari Indramayu ke Palembang, jualan kain tile. 2 kali saya dapat, berangkat jual durian, balik jual kain. Nah, di sini konsepnya teman-teman harus tahu dong, supplier mana yang paling murah. Kalau kain-kain yang saya tahu kan di Pasar Tegal Gubuk, mungkin teman-teman di Jawa Barat atau sekitaran Cirebon Indramayu tahu dong Tegal Gubuk ya. Hanya buka 2 kali seminggu, itu pusat kain-kain pakaian dan macam-macam yang murah-murah. Saya dengar teman-teman Tanah Abang, pasar-pasar Jakarta banyak ambil di sana. Makanya Pantura macet antara Cirebon Indramayu apabila hari Selasa dan Sabtu, biasanya begitu. Tapi nggak tahu sekarang ya, udah berubah atau enggak. Namanya Pasar Tegal Gubuk. Anda teman-teman bisa search di Google Map deh, Pasar Tegal Gubuk. Di situ murah-murah banget. Ya. Oke, artinya saya ingin sampaikan teman-teman, cari sumber supplier yang harganya bahan bakunya murah. Supaya Anda bisa mengelola penjualan, mendapatkan laba yang bagus. Jangan beli bahan baku orang-orang dekat itu saja tanpa mencari tahu tempat lain. Beli terigu di sini misalkan 10.000 sekilo, ternyata tempat lain bisa 8.000, bisa 7.000. Ya, tapi Pak, tadi saya nggak punya jaringan Pak untuk tahu supplier mana yang murah. Cari tahu. Teman-teman berkumpul di komunitas UMKM naik kelas nih, ya. Kang Asep ada di sini mengelola banyak sekali WA group. Tanya Kang Asep, tolong dong cariin bahan baku yang murah, bahan baku apa, ya. Nanti Kang Asep akan tanya di grup-grup yang lain, ada nggak sih bahan baku ini, ada permintaan ini. Pengurus komunitas UMKM naik kelas berusaha membantu teman-teman mencarikan. Ya, insya Allah kami kerja sosial. Gitu ya teman-teman. Ingin membantu teman-teman mencari bahan baku dan mempromosikan produk teman-teman. Kita ada website, kita ada Facebook yang anggotanya lebih dari 108.000, kita ada media sosial, Instagram, dan lain-lain. Saya dan teman-teman pengurus komunitas UMKM naik kelas ingin berjuang membantu mempromosikan produk teman-teman. Hanya saja, kadang-kadang saya tanya, ada yang ada yang nggak share. Ada beberapa teman-teman yang share video atau foto ke saya langsung share kok di beberapa media sosial milik komunitas UMKM naik kelas. Bahkan Kang Asep dengan rajin juga share di beberapa WA group, ya. Itu ya teman-teman dari sisi bahan baku dulu. Perbanyak supplier. Mulai hari ini kalau Anda punya hanya 5 supplier, tambah 5 lagi. Kalau Anda punya 10 supplier, tambah 2 kali lipatnya. Caranya, cari tahu. Banyak kenalan, banyak teman. Gua tanya dong, lu punya nggak teman yang suppliernya telur? Tanya dong, ayam di mana ya belinya yang lebih murah? Jangan sungkan mulut ini untuk bertanya. Teman-teman, perbanyak pertanyaan. Karena dengan pertanyaan kita akan mendapatkan jawaban. Jangan perbanyak pernyataan. Kalau pernyataan kita akan dapat perdebatan, ya teman-teman. Jadi mari di WA Group yang suka banyak banget anggotanya, lebih dari 40.000
anggota UMKM Naik Kelas di WA Group ya. Mungkin teman-teman tidak bisa masuk semua di WA Group, tidak semuanya ya. Tapi totalnya lebih dari 40.000 UMKM yang berada di WA Group yang saya dan Kang Asep kelola. Jadi ini manfaatkan peluang untuk mempromosikan produk, untuk bertanya, mencari bahan baku dan lain. Ya Pak Teddy, tapi kan saya di NTT Pak, bahan bakunya ada di Aceh, mahal ongkosnya. Coba cari yang dekat di Surabaya, cari tahu dong di tempat-tempat terdekat yang ongkirnya lebih murah seperti itu. Bahkan ekspor pun kita sudah buka peluang ekspor. Saya langsungkan ke mitra-mitra kita di luar negeri. Ini dari sisi bahan baku, tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita kan berhubungan dengan penjual. Kalau produksi tadi kita berhubungan dengan supplier, penjualan kita berhubungan dengan konsumen atau pelanggan. Secara hierarki pelanggan itu kita bagi dua deh, pelanggan langsung, pelanggan tidak langsung. Siapa itu pelanggan tidak langsung? Reseller, orang yang menjualkan kembali produk kita. Lah, selama ini kita selalu berhubungan pelanggan langsung, coba buka wawasan teman-teman. Saya sudah buat program nasional reseller. Sudah kita pernah tayang program reseller nasional. Saya sudah pernah tanya lagi di grup PA program reseller. Siapa yang mau tayang lagi? Tidak ada yang menjawab. Ayo, di grup WA reseller nasional, siapa mau tayang, saya tayangkan. Gratis, teman-teman. Semata-mata ingin membantu teman-teman semua untuk mempromosikan produk. Tidak bayar-bayaran, gratis semua. Insya Allah selama saya bisa, ada waktunya, insya Allah komunitas UMKM Naik Kelas akan selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Jadi jangan malu, jangan sungkan. Kalau nggak tahu apa-apa, tanya Kang Asep sebagai admin grup. Ya, Kang Asep pegang banyak admin grup. Silakan ya teman-teman. Nah, artinya kalau kita tadi memperbanyak supplier, tips yang kedua, kita banyak pelanggan dong. Tidak ada kata lain meningkatkan penjualan, kecuali teman-teman meningkatkan jumlah pelanggan. Beberapa waktu yang lalu, saya ada sedikit pertanyaan sederhana, yang mungkin teman-teman menggunakan cara-cara lama. 2 tambah 2 berapa sih? 4. Semua menjawab 4 pasti. Itu cara lama, jawaban lama 4. 2 tambah 2, cara baru adalah 100 kurang 96. Artinya apa? Kalau kita targetnya 4, jangan nyari 4. Kalau kita targetnya 4, cari 100. Mungkin gagalnya 96, dapatnya tetap 4. Masa sih gagalnya banyak banget 96? Kalau Anda, teman-teman Sobat UMKM, mentargetkan mencari 10 pelanggan, mendapatkan 10 pelanggan, carilah 100 pelanggan, 200 pelanggan, sebanyak-banyaknya. Gampang nggak sih? Tinggal cara komunikasi, kemauan untuk ngobrol, ngomong. Ya. Kadang-kadang mulut ini, chatting ini begitu berat untuk bertanya. Ya. Kita lebih banyak pernyataan daripada pertanyaan. Produk saya terbaik, itu kan pernyataan, teman-teman. Bagus untuk promosi. Tapi lebih baik kita banyak pertanyaan. Karena dengan pertanyaan kita akan mendapat jawaban. Pernyataan akan mendapat perdebatan. Jadi saya sarankan dan saya ingin kawan-kawan yang bergabung di WA Group Komunitas UMKM Naik Kelas, hindari perdebatan karena itu nggak bagus, akan memperkecil jaringan teman-teman. Jaringan kita perlukan untuk memperbanyak pelanggan. Saya sarankan setiap hari minimal 5 teman baru. 1 bulan berapa? 150 teman baru. Lah di WA Group itu ada 40.000 loh. Ya. Jadi kalau sebulan 150.000 masih banyak kesempatan teman-teman untuk menambah kawan baru. Dengan kawan baru teman-teman akan banyak peluang-peluang mendapatkan pelanggan. Targetkan mulai hari ini 1 hari saya harus punya 5 teman baru. Baik melalui WA Group, melalui tetangga di kampung dan lain-lain. Caranya ramah, jangan sungkan untuk ngobrol. Ada orang yang kadang-kadang udah pagi-pagi bangun tidur, udah ngeluh, aduh masih dingin kayak gini, pagi-pagi udah bangun lagi, capek banget. Mandi, kedinginan, ngeluh. Ke kantor, naik angkot, ngeluh, aduh ini ketemu orang-orang bau-bau semua. Di kantor, ketemu pekerjaan numpuk, ngeluh. Mati gua nih, kerjaan banyak banget. Ayo kita balik, saatnya kita balik teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, diberikan panjang umur, saya bangun pagi, saya bisa menikmati mandi pagi dengan udara yang sejuk, saya bisa bertemu teman-teman baru di angkot, tegurlah mereka, ibu mau kemana?
Oh ya, kasih kartu nama, ini produk saya Bu, kalau siapa tahu nanti butuh. Ramah lah, senyum. Di kantor, alhamdulillah, gue masih diberikan keamanah untuk memegang pekerjaan banyak. Tidak semua orang bisa dikasih pekerjaan banyak. Berarti Anda dipercaya. Dibalik semua, positive thinking. Di dalam mencari pelanggan, di dalam mencari konsumen, Anda harus ramah, komunikasi yang bagus. Saya perhatikan banyak di WA Group ada bertanya begini. Harga berapa Bu? Misalkan ada ibu-ibu promosi nih, salah satu produk. Harga berapa? 300. Itu aja jawabnya. Jangan begitu teman-teman, itu komunikasi yang nggak bagus. Follow up. Bila perlu japri, bila perlu langsung telepon. Itu berarti sambutan yang ramah. Kalau ada yang nanya harga berapa, telepon. Atau japri. Ya. Itu adalah menghargai orang yang bertanya. Menambah pelanggan Anda. Itu peluang. Kalau orang bertanya di WA Group atas produk yang Anda share, setidaknya dia punya minat. Minat beli sendiri atau minat untuk menjadi reseller. Dia menjual kembali. Tangkap peluang itu. Jangan disia-siakan. Jangan sampai Anda sudah share di media sosial, share di WA Group, terus Anda tinggalin. Nggak ditanggapin pertanyaan orang. Atau sungkan, atau males nanggepin. Paling juga nanya doang. Jangan negatif thinking. Setiap apapun itu peluang bagi teman-teman. Pelanggan. Perbanyak pelanggan, perbanyak supplier. Sederhana ya teman-teman yang kita kelola sebenarnya. Hanya ngelola produksi dan penjualan. Tapi ribetnya bukan main. Kayak gitu. Ya, ribetnya bukan main, walaupun sederhana. Coba kita jadikan sederhana. Bahwa saya ini dagang, saya ngelola supplier dan pelanggan. Saya harus perbanyak supplier supaya negosiasi harga bisa lebih murah. Saya harus perbanyak pelanggan supaya saya bisa kasih program. Misalnya, kalau teman-teman jualan sehari 10 biji, tingkat keuntungan anggaplah ya, satu bijinya anggaplah 1.000 perak. Berarti sehari 10.000 dong. Kalau yang beli Anda orang 30, Anda bisa turunkan harga nggak supaya tetap dapat labanya 10.000? Bisa. Atau Anda nggak turunkan labanya, tidak turunkan harganya, laba Anda yang meningkat. Strategi Anda akan semakin terbuka kalau pelanggan Anda makin banyak, bisa kasih diskon. Ya, jangan mentang-mentang sudah nambah pelanggan berapa orang, harga dinaikin. Salah konsep itu. Jadi ya, strategi terhadap pelanggan awalnya adalah pola memberi manfaat dulu teman-teman. Jangan mencari keuntungan di saat yang tidak tepat. Saya mendapat laporan dari Inamarket, ya, Pak Henry Setiawan, ada yang berjualan salah satu produk, banyak pelanggannya, malah dinaikin harganya. Kan jadi mundur lagi nih pelanggan. Harusnya teman-teman itu peluang saat pelanggan semakin banyak, semakin diberikan diskon, semakin banyak lagi. Toh Anda tidak mengurangi laba. Ya, seperti tadi saya bilang, jualan 10 produk, satu produk dapat 1.000 berarti 10.000. Sekarang meningkat menjadi 30 produk. Berarti laba Anda yang 1.000, Anda bisa turun dong menjadi 700 perak aja. Tetap aja nanti hasilnya, atau turunnya menjadi 300 perak saja, 10.000 juga. Kalau target labanya cuma 10.000. Tapi setidaknya teman-teman punya program diskon, beli satu dapat satu, dan lain-lain. Untuk semakin memperbanyak lagi pelanggan. Setelah stabil, strategi Anda akan semakin bagus. Ya. Ini yang diolah hal sederhana, dua hal ini. Di luar itu tentu ada proses. Proses ini. Kadang-kadang capek atau malesnya teman-teman itu saya lihat dari sisi proses. Melihat supplier, produksi dan penjualan, di tengah-tengahnya ada proses. Ada proses produksi. Bagaimana proses produksi, kualitas kita ini tetap terjaga. Ini minyak lagi naik, jangan pula kualitasnya dikurangi. Ya. Terus terang aja, sorry bos, sorry Pak, ini harga terpaksa saya naikin sedikit ya. Tahu dong, minyak juga lagi naik, atau bahan baku lagi naik. Atau gimana nih hematnya, enaknya? Saya naikin harga, atau saya turunin sedikit ukurannya. Dari sisi proses atau produksi. Dari sisi penjualan tentu ada strategi yang seperti saya bilang tadi. Semakin banyak Anda penjualan, Anda punya banyak peluang untuk membuat strategi diskon, beli satu dapat satu, atau ada program undian, atau garansi, dan lain-lain. Nah, administrasi dan umum yang agak ribet. Mungkin teman-teman, 75% teman-teman banyak yang belum bisa membuat catatan keuangan.
Di sini kadang-kadang jadi masalah besar, kendala besar bagi teman-teman semua. Belum banyak yang bisa membuat catatan keuangan. Ini kebenaran moderator kita Pak Hertanto ini pakarnya nih. Tadi aplikasi keuangan yang disampaikan di video tadi itu aplikasinya Pak Hertanto. Teman-teman nih, moderator kita nih jago keuangan aplikasi ya, yang online. Coba tanya Pak Hertanto, berguru mentoringnya Pak Hertanto untuk keuangan online, ya, aplikasi keuangan terpercaya tadi. Pak Hertanto yang punya tuh. Silakan chatting nanti Pak Hertantonya untuk buat laporan keuangan secara online. Nah, administrasi bukan hanya keuangan, ada juga beberapa administrasi yang lain, misalkan perizinan usaha. Baru 3,47% pelaku usaha informal di Indonesia, rasio kewirausahaan di Indonesia ini baru 3,47%. Karena sebagian besar, terutama usaha mikro, izin usahanya nggak lengkap. Kenapa? 88% hasil survei komunitas UMKM, 78% hasil survei komunitas UMKM kelas mengatakan usaha UMKM itu dari rumah, semuanya dari rumah 78%, sehingga agak kesulitan mendapatkan izin usahanya, ya, agak kesulitan mendapatkan izin usahanya, benar nggak sih? Rata-rata dari rumah bisnisnya, ayo. Ada yang dari ini punya ruko sendiri, punya kios sendiri, punya kantor sendiri. Karena survei mengatakan 78% UMKM di Indonesia ini bisnisnya dari rumah. 6%-nya rumah sewa, dominan rumah sendiri. Ada sekian persen yang bisnisnya itu pindah-pindah. Ya, pindah-pindah artinya dari tempat ini pindah, kayak tukang sayur keliling, ya, bakso keliling, pindah-pindah seperti itu ya. It's okay, apapun itu adalah bisnis kita, ya. Dan usaha itu ada pembagiannya. Pembagian bidang usaha. Nah, teman-teman berada di mana? Ada dua hal, usaha perorangan dan berbadan usaha. Di sini kadang-kadang kita tidak paham, tidak ngerti, ini salah ketik ini. Ini hukum maksudnya ntar diperbaiki. Saya ini masuk kategori yang mana ya Pak? Tadi usaha perorangan atau berbadan usaha? Kalau berbadan usaha itu butuh notaris, kecuali perseroan perorangan ya teman-teman. Berbadan usaha itu dia butuh akte pendirian usaha. Selama tidak ada akte pendirian usaha, dia masuk usaha perorangan. Tapi yang terbaru ini perseroan perorangan dia berbadan hukum ya, ini berbeda yang terbaru ya. Usaha perorangan paling banyak. Ini paling banyak di Indonesia ini usaha perorangan. Izinnya cukup NIB, IUMK. Kalau dia ada perlu industri atau yang berbau lingkungan, ya perlu SPL atau AMDAL. Ya. Nah, di luar itu, kalau Anda teman-teman produksi makanan dan minuman yang kadaluarsanya di bawah 7 hari, tentu izin edar PIRT, yang di atas 7 hari izin edar BPOM. Ini wajib ya teman-teman, seiring waktu teman-teman harus penuhi. NIB dari mana Pak tadi? OSS. AMDAL, SPL dari mana? OSS. IUMK, OSS semua gratis kok teman-teman. Izin usaha. Kecuali kalau teman-teman buat perseroan perorangan. Ini bayar cuma 50.000, sudah jadi PT. PT kok, sudah jadi. Perseroan terbatas. Tapi tidak akte notarisnya. Biayanya murah banget, 50.000 setor di kantor pos atau bisa di mana ya. Sekarang udah berkembang, bisa di Lazada, bayarnya ya di Alfamart, di Indomaret, tidak hanya kantor pos. Kalau baru-baru nih bayar 50.000-nya di kantor pos. Ini sudah berapa kali kita tayang untuk cara pembuatan perseroan perorangan. Kalau teman-teman pengen diulang, nanti saya ulangin lagi ya. Baik, usaha perorangan ini paling banyak. Yang usahanya itu atas nama pribadi. Misalkan Hertanto, bla bla bla, kan? Izinnya NIB, IUMK, atau tambahan izin apa? Karena di NIB itu ada KLBL, KLBI yang merupakan bisnisnya teman-teman. Ya, ada tile lah ya sektor usaha yang dipilih untuk izinnya. Nah kalau berbadan usaha itu ada dua. Berbadan usaha tidak berbadan hukum. Berbadan usaha tidak berbadan hukum itu contohnya CP, UD, firma. Apa itu berbadan hukum? Adalah SK Menkumham dari Kementerian Hukum dan HAM. Berbadan usaha karena dari akte notaris, akte pendirian dari notaris. Beda kalau usaha
berbadan hukum, PT, koperasi, atau perseroan perorangan yang terbaru. Karena ini diterbitkan lagi dari Kemenkumham, ya, surat keputusan yang berkaitan dengan hukumnya. Nah, perseroan perorangan ini masuk kategori berbadan hukum PT, tapi dia perorangan. Dia langsung daftarnya ke Menkumham melalui www.ditjen.ahu. Nanti ada pilihan, teman-teman pilih perseroan perorangan. Ikuti cara daftarnya. Setelah itu akan diminta store 50.000 di tempat kantor pos atau tempat lain. Nomor vouchernya dikasih kode vouchernya. Setelah di store, dia akan otomatis langsung keluar, teman-teman. Nggak lama kok. Sehari selesai buat perseroan perorangan. Nah, setelah buat perseroan perorangan, teman-teman buatlah INIB-nya melalui OSS, buat yang lain-lainnya, NPWP, dan lain-lain ya. Jadi, di sini teman-teman akan dipandu. Ya, Pak Teddy, tapi kan kena pajak nanti. Kenapa sih teman-teman takut pajak? 0,5% loh pajaknya, cuman kalau perseroan perorangan. Teman-teman itu dapat untung rata-rata UMKM itu 35-55% yang saya perhatikan. Kalau bayar 0,5% takut banget. Kita saatnya memberi, jangan kita hanya diberi. Kita meminta 0,5% loh teman-teman. Berarti kalau teman-teman sudah berani bayar pajak, usahanya itu berkembang sebenarnya. Jangan khawatir. Ayolah, kita bantu negara ini. Jangan selalu negatif thinking. Ini harga BBM naik, waduh, mengeluh lagi. Harga cabai naik, mengeluh lagi. Kita masih gunakan gaya-gaya lama, makanya kita begini-begini saja. Sementara era sudah banyak berubah, teman-teman. Era sekarang eranya digital. Tapi kita dengan keluhan yang seperti biasa. Saya lagi ngerancang suatu acara nasional. Saya buatkan satu kajian. Indonesia Emas 2045. Di mana kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, pelaku usahanya tidak bisa lagi berpikir seperti biasanya. Dibutuhkan 179.000 pelaku usaha besar di 2045. Sementara saat ini baru 5.550. Kalau garis normal 2045 nanti akan ada 11.000 pengusaha besar di Indonesia. Sementara kita wajib ada 179.000. Berarti kita tidak bisa menggunakan cara-cara biasa. Mengeluh hanya akan merusak bisnis kita. Hanya akan merusak mindset dan pikiran kita, teman-teman. Apapun yang terjadi, bersyukurlah. Tidak ada yang terjadi kecuali kehendak dan izin Allah. Izin dari Tuhan. Jadi, apakah teman-teman akan mengeluh atas apa yang ditetapkan oleh Tuhan? Ayolah, kita kembalikan. Apapun, tingkatkan kualitas kita. Bukan kita mengeluh. Ya, nanti akan saya contohkan bagaimana konsep meningkatkan kualitas yang saya maksudkan. Nah, di sini teman-teman sudah paham, ya. Ya, setuju ya, Mbak Bu Eni ya, sedekah aja, anggapnya sedekah 0,5% ya Bu Eni ya. Link pembuatannya Bu Anggun www.ditjen.ahu ya, atau search aja cara buat perseroan perorangan, nanti akan dikasih linknya. Atau ya Ditjen.ahu aja, klik Ditjen.ahu, nanti ada beberapa pilihan. Paling bawah tengah kalau nggak salah ada perseroan perorangan ya. Oke. Ada lagi buat wilayah Depok, kalau mau alam bisa ke saya teman, silakan Ibu Heni nih. Yuk saling bantu, saling menguatkan. Teman-teman yang punya channel, punya bahan baku, apapun ya, silakan di chatting Zoom. Saya akan kenalkan diri. Teman-teman juga, selain lihat materi saya, perhatikan juga chatting Zoom saya. Tahu ada peluang teman baru, bisnis baru, bahan baku murah ya. Ya mungkin tidak semuanya bisa bergabung di WA Group yang sama di Zoom ini. Bisa jadi berbeda-beda ya. Ada yang belum masuk Zoom, WA Group nggak di Zoom ini? Silakan hubungin Kang Asep ya. Asal ada nomor anggota komunitas UMKM Naik Kelas, langsung dimasukin oleh Kang Asep di WA Group. Ada juga WA Group berdasarkan daerah, ada WA Group Bogor, Bekasi, Depok, Palembang, ada Madiun, macam-macam ya. Jadi teman-teman daerah masing-masing membuat WA Group. WA Group nasionalnya ada 170 WA. Ya 40 ribuan anggota lah. Jadi ini adalah peluang kita teman-teman. Untuk kita membuat suatu kekuatan bersama, kita harus mandiri, ya. Jangan konsep meminta, tapi kita konsep memberi. Kalau ada bantuan kita terima, jangan pula ditolak. Itu kan rezeki ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada, jangan ditanya. Ayolah kita merubah mindset kita untuk selalu mandiri, selalu berusaha berjuang.
ya teman-teman. Nah, saya akan ilustrasikan bagaimana sih konsep berpikir berjuang ke depannya. Saya ilustrasikan cara-cara sederhana ya teman-teman. Nih, yang gampang-gampangan banget dah. Jadi, berapa sih teman-teman kebutuhan pokok sebulan untuk kebutuhan makan, pendidikan, TLA, apa tuh Pak TLA? Telepon listrik air ya. TLA disingkat, telepon listrik air. Pokoknya kebutuhan pokok yang harus teman-teman penuhi sebulan untuk rumah tangga. Karena bisnisnya UMKM ini kan banyaklah bisnis perorangan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Anggap saja 3 juta deh, Pak Teddy saya butuhnya 3 juta sebulan. Kalau nggak dapat 3 juta agak kewalahan nih Pak Teddy. Oke, teman-teman coba lihat, satu produk yang ada teman-teman jual itu untungnya berapa sih satu? Anggap saja 10.000 ini, anggap ya teman-teman. Ya, nanti absen di terakhir ya. Anggap saja 10.000 satu produk, ya ada yang 2.000, satu produk untungnya ada yang 3.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Anggap saja saya ini asumsi saya 10.000. Kalau satu produk yang teman-teman jual 10.000, untuk mendapatkan uang 3 juta, minimal 3 juta sebulan, berapa produk yang Anda jual? Target kan? Ayo. Kalau satu produknya 10.000, dapat untung ya, bukan harga jual, dapat untungnya. Berarti kan harus ada 300 produk. Benar nggak 300 ya? Apa 30 ya? 300 benar ya. 300 produk yang Anda jualkan setiap bulan. Misalkan Anda dagang itu sebulan itu 30 hari, misalkan 30 hari. Berarti 3 juta pendapatan Anda dibagi 30 hari. Berarti Anda harus jual, dapat untung 100.000 sehari. Untuk mendapatkan 100.000 sehari dengan tingkat keuntungan 10.000, berarti 10 produk Anda jual sehari. Ini target minimal, teman-teman. Target untuk memenuhi kebutuhan pokok. Baru laku 2, udah makan nasi Padang. Wah, tuh. Hah? Baru laku 3, udah mau ganti HP baru. Belum 10. Ini konsep begini, teman-teman harus robah. Karena sebagian besar dari pelaku UMKM di kita ini banyaklah besar keinginan daripada kebutuhan. Tetangga ganti motor baru, ingin ikut. Tetangga baju baru, pengen ganti. Ayo, robah teman-teman dengan cara-cara biasa menjadi cara luar biasa. Jangan kita ngikutin arus. Toh, orang kita susah, orang juga belum tentu bantu. Yang bisa bantu diri kita adalah diri kita sendiri. Maka yang perlu kita robah adalah diri kita sendiri. Kalau hari ini teman-teman besarlah pasak daripada tiang, ayo robah. Kalau kebutuhan pokok teman-teman 3 juta, mau tidak mau, kalau pendapatan hari ini baru 1 juta, cari caranya untuk meningkatkan pendapatan menjadi 3 juta. Ya, targetkan 10 produk sehari. Kalau belum laku 10, gua belum makan dah. Nih gaya-gaya non pribumi. Lebih baik dia makan nasi sama garam sebelum tercapai. Ini baru laku 2 udah ngopi dulu, roti. Aduh, ini tidak disiplin teman-teman. Targetkan, sederhana kok. Ini sederhana banget saya sampaikan ini ya, bukan ngajari, kita sharing ya teman-teman. Cara-cara sederhana saja. Nah, kalau seandainya kita targetkan keuntungan, wah, kalau begitu asik ya Pak tadi ya. Saya cuma jual 10 nih, bisa penuhi kebutuhan pokok sebulan. Kalau begitu saya harus mengembangkan usaha dengan modal sendiri. Saya harus bisa nabung 50.000 sehari. Berarti gimana teman-teman? Kalau 50.000 sehari, Anda tingkatkan lagi dong 5 produk ya sehari, supaya dapat untung 50.000. Disiplin. 50.000-nya Anda tabungkan untuk meningkatkan modal. Nah sekarang nambah pelanggannya gimana tadi di awal? Perbanyak teman, sehari 5 teman baru. Perbanyak jaringan, perbanyak komunikasi, ramah, senyum. Kalau ketemu orang tuh senyum. Ramah, komunikasi yang bagus. Nah ini Pak tadi. Apa kelemahan saya itu nggak pintar ngomong. Kok bangga nggak pintar ngomong teman-teman? Belajar dong, berubah. Jangan satu kebanggaan, beginilah saya Pak, jadi orangnya cemberut terus. Nggak bisa itu, kok Anda bangga dengan cemberut? Ayo, bisa dirubah nggak? Bisa. Komunitas UMKM Naikkelas ada pakar komunikasi, Bu Dr. Emilia Basar yang hari ini sebagai Wakil Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan. Ayo belajar dengan Bu Dr. Emilia Basar. Mudah-mudahan hadir di Zoom-nya, ada nggak ya? Ada nggak Pak Ertanto, Bu Emilia? Ikut gabung nggak Bu Emilia? Nggak ada ya Pak Ertanto ya? Dr. Emilia Basar, belum ya? Belum ada Pak. Ya sering ya di WA grup mentoring ada Bu Dr. Emilia Basar. Ayo ikut
Belajar Bu Emil. Gimana sih cara ngomong yang bagus Bu Emil? Antara senyum, gerak tangan, body language, dan ngomong. Tapi kalau saya kan tidak terlupakan nih komunikasi. Saya melakukan apa yang pernah saya lakukan saja. Saya sharing apa yang pernah saya lakukan saja. Dengan cara-cara sederhana. Setidaknya antara mimik muka, mata, gerak tangan, menunjukkan welcome, nyambut orang itu senang ketemu orang. Jangan ketemu orang, ngobrol sama orang kayak suka nggak suka kayak itu. Ada barangnya Pak? Ada. Berapa? 300. Oh, itu kan antara melayani dengan sombong. Nggak ada bedanya gitu ya. Antara melayani dengan sombongnya itu masih kelihatan. Oke, ini target ya teman-teman. Target Anda misalkan, ini contoh ya, kalau Anda, Pak tadi cuma 1 juta, Pak tadi pokok saya sebulan, nah berarti Anda jualnya jangan dikurangi, soalnya sebanyak-banyaknya. Anda harus punya targetan tabungan juga. Kalau target saya mau beli motor, bulan depan, gimana caranya? Jualannya diperbanyak. Target saya nanti mau biaya kuliah anak saya nanti bulan sekian, 2 juta misalkan. Targetkan, kebut penjualan. Ya, ini bisa teman-teman strategikan bagaimana penjualan. Nah, kalau teman-teman sebulan itu cuma 25 hari dagang, ya beda lagi. 12 unit aja, 12 produk. Ya. Ini konsep-konsep sederhana untuk membuka wawasan. Oh iya ya, kayaknya gue kepikir, tapi kenapa nggak gue lakukan? Ayo mulai hari ini teman-teman lakukan ya. Ini tip-tip sederhana yang sebenarnya sudah teman-teman lakukan, tapi tidak disiplin saja. Disiplinkan mulai hari ini. Setiap hari 5 teman baru. Setiap hari saya harus punya target penjualan. Setiap hari saya harus safety modal untuk modal ke depan. Harus punya tabungan meningkatkan modal. Karena pada dasarnya UMKM naik kelas itu hanya ada 2. Meningkatkan penjualan dan meningkatkan modal. Nah, saya ingin bicara keren-kerenan dikit nih. Kalau tadi sederhana banget ya saya sampaikan. Berarti apa yang kita butuhkan, Pak? Perencanaan. Perencanaan yang kita butuhkan. Tiba-tiba misalnya nih Bu Nur Hidayati, dengar ya Bu, Ibu kalau keluar rumah Bu, entah kemana tujuannya Ibu, kira-kira Ibu bingung nggak Bu? Bingung ya, keluar rumah kemana ya? Ke sana, sini, nggak ada tujuan nih, bingung kita. Tapi kalau kita keluar rumah, gua mau ke pasar, jelas dong perencanaannya. Rencana saya mau ke pasar, saya harus naik mobil angkot, nomor plat, nomor angkot. Atau saya naik apa, tujuannya ke pasar itu. Tapi kalau kita naik taksi tanpa ada rencana mau kemana, bingung tuh supir, ya kan? Mau kemana ini Bu katanya kan? Nah kita pun begitu. Kalau teman-teman di dalam bisnis punya rencana, rencana boleh dikatakan impian. Tahun depan saya harus naik kelas. Rencana dong. Hari ini memang benar saya masih kelas mikro. Tapi tahun depan saya harus naik kelas kecil. Omset saya harus di atas 2 miliar. Tentu rencana. Nah, di dalam perencanaan, Anda kan lihat tuh, apa item perencanaan penjualan, harus di atas 2 miliar. Anggaplah 2 miliar 100.000. Di atas 2 miliar dong. Sorry. 2 miliar 100.000. Bagi 12 bulan. Dapat per bulannya. Bagi 25 hari atau 30 hari. Diperkecil lagi. Bila perlu diperkecil jam-jam tertentu. Oh, di jam pagi biasanya ramai, saya targetnya lebih besar daripada jam sore. Sampai segitunya loh teman-teman. Gampang nggak? Gampang kalau teman-teman pikir gampang. Masalahnya kita nggak disiplin aja. Nggak mau melakukan. Kita lebih banyak gengsinya, lebih banyak malesnya. Gengsi terutama. Ya kan? Janganlah teman-teman. Banyak orang-orang non-pribumi itu nggak ada dia gengsi-gengsian jualan. Lebih baik saya masukkan nasi, garam, sama nasi aja sebelum tercapai tujuannya. Disiplin. Melihat tetangga beli TV baru, gengsi mau beli juga. Udahlah nggak zamannya, itu gaya lama. Coba kita gunakan gaya baru. Coba kita keren-kerenan dikit ya. Saya ingin ngajak teman-teman sedikit keren-kerenan. Bisnis plan. Ya, keren kan bisnis plan, perencanaan bisnis. Nah, hampir semua dominan pelaku usaha di Indonesia ini nggak mengerti cara buat bisnis plan. Apa sih rencana bisnis? Perasaan mah biasa aja, datang ke tempat lapak jualan, nggak ada direncana-rencanakan. Nambah 5 teman 1 hari itu juga rencanakan teman-teman. Itu namanya bisnis plan. Sederhananya loh. Setiap hari saya harus nambah 5 teman. Besok nambah lagi, kan direncanakan besok. Lantas dari mana kita dapat 5 teman?
Oh, gua minta dari Kang Asep satu, dari Pak Teddy satu, dari tetangga satu. Itu kan rencana, sederhana kan? Walaupun dalam rencana bisnis tidak sederhana itu, tapi saya ingin sharing sesederhana mungkin teman-teman. Cara sederhana. Nah, Pak Hertanto nih, satu deh dari Pak Hertanto, gitu kan? Dari siapa lagi? Ayo, saling kenalan satu sama lain, saling bantu, saling menguatkan. Tidak ada lagi istilah kita persaingan antar UMKM. Bahkan pilot project kita di Jawa Barat, ada salah satu merek, ada 20 merek sekarang jadi satu merek. Dengan apa namanya itu ya? Rumus resep yang sama, yang disepakati. Yang tadinya 20 merek, sekarang satu merek. Misalkan saya jualan merek itu ada 5 barang, orang pesan 10, kurang dong 5, minta teman, karena mereknya udah sama, rasanya, kualitasnya udah sama. Itulah persamaan kita, saling bantu, saling bantu. Bisnis plan, impian. Harus Anda tetapkan impian Anda. Di dalam bisnis plan, misalkan, saya harus meningkatkan penjualan 2 kali lipat dari tahun lalu. Misalkan tahun lalu penjualan Anda 50 juta setahun, menjadi 100 juta. Tinggal caranya. Tidak ada kata lain meningkatkan penjualan kecuali menambah pelanggan. Kuncinya sederhana. Tadi supply dan pelanggan tadi balik-balik di situ ya teman-teman. Untuk menambah pelanggan, Anda belajar komunikasi, strategi berjualan. Yang bagus, komunikasi sangat penting. Karena apapun penilaian orang, sebagian besar dari cara komunikasi kita. Saya pertama kali menjadi konsultan keuangan dan bisnis, itu mengelola perumahan. Marketingnya banyak banget, tapi komunikasinya belepotan. Saya ajarin detail, teknis banget. Misal contoh, di sini ada siapa namanya sebutan. Ahum misalnya, Ahum ini sales perumahan ya. Misal ini contoh ya Ahum ya. Menjual perumahan, nggak laku-laku nih rumah jual oleh Ahum ini. Saya tanya, nanti saya tanya suatu pertanyaan, lo jawab, jangan sampai jawaban lo saya bantai. Oke. Saya tanya, rumah yang lo jual mahal. Iya Pak Teddy, kan tapi kualitas kita bagus Pak. Saya baru lihat yang satu ada perumahan lain kualitas bagus, harga lebih murah. Saya bantai. Ini teknis komunikasi, detail, teknis banget teman-teman. Cara ngomong. Ada 4-5 orang sales dengan pertanyaan yang sama, saya bantai semua. Ya Pak Teddy dibanding apa dulu? Dibanding kacang cingkruk. Gitu kan? Murahan kacang. Yang penting saya bantai. Gitu kan? Penasaran nih sales, ada 35 orang penasaran. Jawaban apa yang paling enak untuk menjawab pertanyaan, Pak Teddy, rumah yang Bapak jual mahal. Kan sering kan? Oh mahal produk lo. Begitu kan? Sering nggak teman-teman ditanya seperti itu? Nah, pertanyaan itu sales penasaran. Wah, salah satu misalkan aku tadi tanya balik. Pak Teddy, rumah yang Bapak jual mahal, Pak. Iya, Pak Ahum. Masa orang seperti Bapak saya kasih yang murah. Tapi Bapak mau tahu nggak? Satu rahasia menjadikan rumah ini murah. Ayo. Gimana? Mau bantai apa? Cara ngomong begitu. Sales, marketing, kita sebagai pedagang tidak pernah berkata tidak. Selalu yes. Pak, kalau saya beli 10 ada nggak? Ada. Walaupun barangnya belum ada. Ada 6 hati gue nih. Oh ya Bu, ini 6 dulu, besok 4-nya ya. Ada dulu. Kita pedagang, jangan berkata tidak. Selalu yes. Tapi yes-nya bukan bohong ya teman-teman. Teman-teman pelajari dulu sebelumnya. Coba Pak Ahum membantai apa? Coba, iya Pak Ahum, masa orang seperti Bapak saya kasih yang murah Pak. Tapi Bapak mau tahu nggak bagaimana menjadikan rumah ini murah? Saya angkat Pak Ahum, saya iyakan, saya puji dia, masa orang seperti Bapak saya buat dia penasaran. Bapak mau nggak? Bagaimana menjadikan rumah ini jadi harga murah? Penasaran kan? Ini bahasa-bahasa trup. Nah setelah itu, supaya jangan bingung, oh ya ngomong-ngomong Pak Ahum mau minum teh atau kopi, alihkan. Ini teknis komunikasi. Udah lupa tuh harga, udah kopi sama teh aja yang dia ingat. Setelah itu, anak berapa Pak Ahum? Diajak bicara pribadi. Teknis komunikasi tentu butuh waktu untuk menjelaskannya, tapi sederhana ya, saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, bisnis plan, impian, perencanaan. Apa yang teman-teman rencanakan? Rencanakan target pemasukan sebesar-besarnya, targetkan pengeluaran sekecil-kecilnya tadi di awal. Supplier perbanyak supaya pengeluaran kita kecil. Pelanggan diperbanyak supaya pemasukan kita banyak. Targetkan keuntungan, laba sebesar-besar.
Kuncinya dua untuk naik kelas. Targetkan permodalan agar naik, targetkan penjualan agar naik. Syaratnya tadi, ya, mikro itu modalnya berapa, penjualan berapa. Jadikan itu target Anda. Teman-teman, segmentasi jarang sekali melihat. Banyak sekali bicara bisnis plan, tapi dua hal ini yang akan saya bahas ya teman-teman. Yang penting saja. Kamu jualan kemana sih? Nggak ngerti mau jualan kemana? Mulai hari ini teman-teman segmentasi. Lakukan segmentasi pelanggan. Kalau teman-teman jualannya hijab, bapak-bapak beli nggak? Mungkin bisa beli untuk istri atau anak perempuannya. Tapi kan yang paling banyak itu kan ibu-ibu, gender. Jadi produk Anda itu gendernya dominan siapa sih? Oh, ibu-ibu. Ini segmentasi. Jangan semua orang Anda tawarin. Seperti dulu pertama kali saya jadi sales. Saya pernah jadi sales otomotif, Toyota. Ini maaf ya, saya bukan unsur apa-apa. Tentu saya pilih-pilih dong pelanggan saya. Saya menjadi sales Toyota itu di Palembang. Dulu kan zaman telepon rumah ya, belum ada HP. Telepon itu ada kode-kodenya. Kalau area ini, misalkan area perumahan orang-orang mewah, kodenya ini komplek Pertamina, nggak Pak ya, kodenya ini. Tentu saya telepon yang komplek yang mampu beli mobil. Jangan kita sembarangan nawarin orang yang tidak mampu, ya percuma. Menawarkan orang yang bukan segmennya. Ini tips di dalam penjualan. Tawarkan orang yang sesuai dengan segmen. Masa hijab dicawarin anak-anak TK, misalkan, enggak ngabisin waktu. Jangan sampai Anda dagang ngabisin waktu. Segmentasi, bisa dari gender. Kalau Anda jualan permen, ya anak-anak lah, umur anak-anak gitu ya. Atau makanan-makanan, mainan-mainan. Ini kan pasarnya anak-anak. Umurnya yang anak-anak. Atau dari sisi pendapatan, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Anda jualan mobil ya menengah ke atas dong. Kalau harganya murah, cari segmen menengah ke bawah. Dari sisi pekerjaan, apakah eksekutif muda, eksekutif tua, gitu, atau pekerja buruh, dan lain-lain. Ya, tentu Anda segmenkan. Juga ada dari area. Kadang-kadang jangan kita memaksakan nasional kalau produk kita itu hanya lokal saja. Banyak produk lokal ya. Artinya gini, Anda jualan es kacang, mau jualan es kacang, jualannya di Bogor, mau jualan ke Ambon, mungkin nggak? Orang ngirim ke Jakarta aja udah habis tuh es kacangnya. Jadi area, segmentasi area. Nah, ini sederhana, teman-teman resapi ini semua. Insya Allah. Apalagi teman-teman nanti beli bukunya di sini detail banget. Saya sampaikan di sini kan cuman hal-hal sederhananya ya teman-teman. Hal-hal sederhana. Nah, tiga hal yang kunci daripada semua ini teman-teman. Kunci daripada tips mengelola UMKM, mengelola usaha kita. Selalu saya sampaikan, karena tiga hal ini juga menjadi kelemahan kawan-kawan UMKM. Apa itu? Pertama, kompetensi. Kedua, jaringan pasar. Dan tiga, permodalan. Kalau saya tanya salah satu peserta sini, misalnya Kang Asep, ya Kang, apa sih kelemahan lo? Modal Pak Teddy. Saya selama ini ngandelin DP aja, nggak ada modal. Hah, modal. Selalu teman-teman bicaranya modal yang pertama ya, benar nggak sih? Memang modal itu dari bank aja. Memang modal itu dari investor saja. Tadi sempat saya sampaikan, modal itu bisa dari modal diri sendiri. Dari keuntungan laba yang kita tabung, kita safety. Tadi kan 50.000 sehari. Sebulan itu berapa? 1,5 juta nambah modal. Yuk, rubah mindset teman-teman. Mulai hari ini, saya tidak tergantung orang luar lagi. Untuk modal, saya akan save. Pada di boro-boro mau simpen Pak Teddy, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang. Cari tahu caranya, meningkatkan penjualan Anda supaya penuhi dulu kebutuhan pokok. Setelah kebutuhan pokok Anda terpenuhi, baru Anda cari untuk yang ditabung. Oke, kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Wawasan kewirausahaan kita masih sangat rendah, saya perhatikan. Bagaimana konsep berbisnis, bagaimana konsep berkomunikasi tadi, bagaimana pengetahuan kita tentang beberapa produk yang kita jual sendiri, kita kadang-kadang nggak ngerti produk kita. Kadang-kadang kita tak tahu kandungan di dalam produk makanan kita. Kalau ditanya, ini produk kandungan makanannya apa saja? Bentar ya Bu, susah kita jawabnya. Ya, product knowledge sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman Pak Hasan, misalnya Pak Hasan, bambu nih dari Jawa Timur, dia harus tahu persis nih bambunya umurnya berapa bulan, ya bambu tua, bambu muda, gitu kan. Ukurannya bagaimana. Ini product knowledge, kekuatannya. Harus dikuasai product knowledge produk kita sendiri dulu. Wawasan kewirausahaan. Teknis produksinya bagaimana lebih efisien, menggunakan kompor gas, kompor minyak, atau listrik, yang mana efisien, itu kan selalu uji coba.
Teknis administrasi, bagaimana buat laporan keuangan. Tuh, tanya Pak moderator kita, Pak Hertanto nanti ya, untuk membuat laporan keuangan secara mudah dan terpercaya tentunya. Bagaimana ngelola SDM kalau ada karyawan, ya. Bagaimana mengelola pencatatan lain-lain, bagaimana teknis administrasi, biaya-biaya keluar, uang masuk dan uang keluar. Tentu teman-teman, motivasi sangat penting. Teori psikolog mengatakan setiap 29 hari teman-teman butuh kata-kata motivasi. Makanya Kang Asep sering sharing tuh motivasi. Sering di grup itu kadang-kadang ada kalimat motivasi yang sayangnya teman-teman jarang baca. Padahal sekilas saja teman-teman baca, wah kena nih, nah, gitu kan. Setidaknya menumbuhkan semangat baru. Semangat baru teman-teman. Karena kita perlu motivasi. Motivasi bisa kita cari di Google. Motivasi hari ini atau kalimat motivasi hari ini, cari. Baca, resapin. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kalimat-kalimat yang baru, bukan kalimat yang lama-lama juga. Ya. Jadi ya, motivasi itu sangat penting bagi kita semua, agar semangat, ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Kemarin Kang Asep sudah share, nothing stays but changes. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali berubah. Tidak ada yang bertahan kecuali berubah. Lah sekarang era udah berubah, masa kita masih gini-gini juga? Era sudah era digital, era sudah era VUCA. Apa itu era VUCA Pak tadi? VUCA itu di mana era kita menjadi bingung, siapa benar, siapa salah. Penjelasannya panjang, Anda search di Google. Era VUCA, voluntary, uncertainly, apa lagi? Pokoknya terakhirnya ambigu, bingung. Bagaimana mengatasi era kebingungan ini, teman-teman perlu tahu. Jadi ya inilah zamannya. Jangan nyalain siapa-siapa. Memang kondisi dunia begini. Kalau kita masih dengan cara lama, masih menyalahkan orang lain, kita masih gaya lama. Tapi yang perlu kita lakukan, kita yang berubah. Nothing stays but changes. Tidak ada yang bisa bertahan secara berubah. Untuk bertahan pun kita harus berubah. Harga-harga naik semua, masa kita nggak berubah gaya hidup kita masih begini aja, masih gengsi-gengsian. Nah ya teman-teman, konsep berpikir perubahan ini perlu kita tanamkan secara bersama-sama. Wawasan kewirausahaan semakin kita tingkatkan dengan teori-teori. Alah Pak Teddy mah teori melulu. Yes, teman-teman, inilah yang bisa saya sumbangsikan, sharing ke teman-teman. Karena kalau praktek kan saya harus keliling satu persatu, saya nggak punya duit, mau ke Aceh, ke Pontianak, kemana-mana. Kalau ini kan gratisan Zoom. Saya ingin sekali buat pertemuan pelatihan offline. Banyak sekali, Pak Teddy kapan kita offline? Ayo, offline. Tapi kan kita nggak punya modal untuk sewa tempat, makannya, yang lain-lain ya. Ya paling saya punya tempat di Pondok Indah untuk 50 orang, tapi kan kita harus bayar sewanya, konsumsinya, lain-lain. Saya sih mau-mau aja. Ya, kalau teman-teman mau, ayolah Pak tadi kita offline deh, 50-100 orang, 100 tempat, kita bayar sewa deh, cari sewa yang murah, konsumsi yang murah saja, dan lain-lain. Ayo, kita rencanakan. Saya ada satu tempat di Pondok Indah. Waduh, jauh Pak, jadi saya di Lampung. Ya, itu kan resiko juga kalau offline kan, kalau online di mana-mana bisa ketemu nih. Tapi kita pikirkan, kalau teman-teman mau kita offline, kita buat pelatihan offline karena akan lebih beda ya kalau kita tatap muka langsung. Oke, kompetensi, jaringan pasar, mencari pelanggan baru yang seperti saya sampaikan tadi, pergaulan di komunitas, termasuk komunitas UMKM naik kelas. Teknis komunikasi yang sangat penting, karena Anda akan tidak banyak teman kalau cara-cara komunikasi Anda kurang bagus. Ya. Dan lain-lain. Dan permodalan, modal sendiri dari spare, save, simpan, keuntungan sebagian untuk tambah modal. Modal kredit dari bank dan modal investor. Nah, kredit dari bank kita ada beberapa kali kerjasama dan investor. Mungkin di sini dibutuhkan cara buat proposal. Nah, cara buat proposal sudah ada di YouTube channel kita, Komunitas UMKM Naik Kelas. Konsep pemerintah ke depan. Teman-teman, selain kita belajar, kita harus tahu dong regulasi pemerintah arahnya kemana sih Indonesia ini untuk dunia usaha. Harus pintar ngebaca. Inilah orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang kaya. Dia pintar ngebaca arah pemerintah kemana. Pemerintah arah ke depannya pertama, pengembangan UMKM dilakukan pendekatan komunitas. Berdasarkan klaster, berdasarkan sentra produksi komunitas per wilayah, per komunitas. Sekarang kita sudah tergabung di komunitas. Per klaster ada, per wilayah. Yang integrasi UMKM dalam global value chain. Artinya yang mendukung untuk ekspor, atau yang mendukung pemenuhan bahan dalam negeri. Bahan baku dalam negeri.
Itu prioritas pemerintah. Yang kedua, pemberdayaan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan. Kemitraan kuncinya. Berarti kita harus bergabung pada suatu konsep yang namanya kooperasi. Karena kemitraan adanya di kooperasi. Komunitas UMKM Naik Kelas sudah ada kooperasinya. Saya ingin sekali suatu ketika kooperasi ini bisa mantu maksimal teman-teman pelaku usaha, khususnya anggota komunitas UMKM Naik Kelas. Pemberdayaan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM. Artinya level itu kelas-kelasnya. Karena kita berbagai sektor banyak sekali. Aduh, sorry ini mati lampu ya. Bentar. Mbak Ertanto masih bisa dengar suara saya? Mbak Ertanto?